Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita tetap keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, semoga di bulan puasa ini kita diberi kesehatan selalu dan diberikan taufik. Kembali lagi bersama saya Bambang Prayogo NPM 1M020049 kelas 4 AFKIP Universitas Bengkulu. Tentu dalam mata kuliah yang sama yaitu pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan. Tetapi dengan bab berikutnya yaitu manajemen kurikulum, di mana yang kita ketahui bahwa materi ini melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Baik, topik yang dibahas di bab ini ada 8A, yaitu A. Konsep dasar manajemen kurikulum. B. Ruang lingkup manajemen kurikulum. C. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. D. Komponen kurikulum. E. Perencanaan kurikulum. F. Model implementasi kurikulum. G. Pengembangan isi kurikulum. H. Evaluasi kurikulum. Baik, yang pertama itu A. Konsep dasar manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran strategi dalam sistem pendidikan kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem program pelajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peran penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu atau berkualitas. Satu pengertian kurikulum menurut para ahli. Menurut Rusman 2011, kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mengetahui siswa agar dapat belajar baik dalam ruang kelas maupun di luar sekolah. Rusman 2011 juga mengatakan juga memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. B. Menurut Harold B. 1965, kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Dan C. Menurut Ramayulis 2005, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada suatu jenis dan tingkat pendidikan. Dua, pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistemik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. B. Ruang lingkup manajemen kurikulum. 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Rusman 2011 menyatakan mengemukakan bahwa dalam KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Berpusat pada kompetensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dalam lingkungannya. B. Beragam dan terpadu. C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. D. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. E. Menyeluruh dan berkesinambungan. F. Belajar sepanjang hayat. G. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. 2. Manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam mengelola pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Beragamnya kebutuhan siswa dalam belajar, kebutuhan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran, dan staf lain dalam pengembangan profesionalnya. Berbedanya lingkungan sekolah yang satu dengan yang lainnya dan ditambahnya dengan harapan orang tua dan masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak dan tuntunan stakeholders untuk memperoleh tenaga bermutu.
berdampak pada keharusan bagi setiap individu, terutama pemimpin lembaga pendidikan, harus mampu merespon dan mengapresiasikan kondisi tersebut dalam pengambilan keputusan. C. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Satu prinsip kurikulum menurut Sanjaya 2009, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya sebagai berikut. A. Prinsip relevansi. 2. Prinsip fleksibilitas. C. Prinsip kontinuitas. D. Efektivitas. E. Efisiensi. 2. Fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman 2011, fungsi manajemen kurikulum adalah 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. 2. Peningkatan keadilan dan kesempatan para siswa untuk mencapai hasil maksimal. 3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. 4. Meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. D. Komponen kurikulum. 1. Tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Tujuan pendidikan terdiri atas A. Tujuan nasional atau tujuan secara keseluruhan yang tercantum dalam Undang-Undang dan Pasal 23. B. Tujuan konstitusional atau tujuan lembaga pendidikan yang bersangkutan. C. Tujuan kurikuler atau tujuan bidang studi. D. Tujuan instruksional atau tujuan pokok pembahasan atau sub pembahasan. 2. Isi kurikulum. Isi kurikulum mencakup semua aspek yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pembelajaran yang biasanya digambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. 3. Metode atau strategi pembelajaran. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Strategi yang ditetapkan dapat berupa strategi yang menempatkan siswa sebagai pusat dari setiap kegiatan ataupun sebaliknya. 4. Evaluasi atau penilaian. Pengembangan evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, serta apakah kurikulum membutuhkan perbaikan atau tidak. Rencana kurikulum. Rencana kurikulum terdiri dari 1. Pengertian rencana kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman 2011 adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa agar perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Menurut Hamalik 2007, perencanaan kurikulum merupakan suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat perbuatan keputusan. Di dalam perencanaan kurikulum minimal ada 5 yang memenuhi perencanaan dan pembuatan keputusan, yaitu filosofi, konten atau materi, manajemen pembelajaran, pelatihan guru, dan sistem pembelajaran. Perencanaan kurikulum berfungsi untuk sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi tujuan tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, sumber biaya, tenaga, dan sarana dan prasarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, serta unsur-unsur tenaga kerja yang diperlukan untuk pencapaian tujuan kurikulum. 2. Perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rusman 2011, terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, yaitu sebagai berikut. A. Sumber empiris.
Sumber ini berkaitan dengan tuntutan kehidupan masa kini yang dapat menjadi sumber informasi dan berperan sebagai landasan dikembangkannya tujuan-tujuan dalam kurikulum dan karakteristik siswa sebagai individu yang sedang berkembang secara dinamis dan memiliki kebutuhan fisiologi, sosial, dan kebutuhan pribadi. B. Sumber filosofi. Sumber ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan sehingga pendidikan dapat membatasi keberhasilan para siswa. Selain itu, sumber ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis, mengambil keputusan atau pertimbangan, dan merumuskan hasil yang diharapkan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. C. Sumber bahan pembelajaran. C. Sumber bahan pembelajaran. Sumber ini merupakan sumber yang umum digunakan dalam rumusan aim, goal, dan subjektif dalam kurikulum sekolah, tepatnya pelibatan ahli, disiplin ilmu, dan merumuskan tujuan. 3. Landasan perencanaan kurikulum. Menurut Rusman 2011, landasan ini dapat di dalam perencanaan kurikulum adalah sebagai berikut. A. Kekuatan sosial. Pendidikan kita menggunakan sistem terbuka sehingga harus selalu menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat saat ini, baik itu sosial, ekonomi, budaya, politik. B. Perlakuan pengetahuan. Pertimbangan lain untuk perencanaan kurikulum yaitu berhubungan dengan perlakuan pengetahuan adalah di mana individu belajar aktif untuk mengumpulkan dan mengelola informasi, mencari fakta dan data, berusaha belajar tentang sikap, emosi, proses, informasi, manipulasi, dan mengambil informasi untuk dikembangkan dan digunakan dalam kegiatan merancang kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan IFTEK. C. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hal ini perlu diperhatikan oleh guru karena para guru dituntut untuk merencanakan kurikulum atau program pembelajaran yang akan dikembangkan dengan kebutuhan dan perkembangan siswanya. F. Model implementasi kurikulum. Miller dan Seller 1985 menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. 1. The Congress Based Adaptation Model atau CBEM yang merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. 2. Model Lightworth. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah A. Setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. B. Implementasi merupakan proses timbal balik. C. Pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. C. Model Tori. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. G. Pengembangan isi kurikulum. Pengembangan isi kurikulum itu ada A. Scope atau ruang lingkup ke dalam dan penulisan. 2. Cakupan wilayah, lokal, regional, dan fungsional. 3. Sifat isi, fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. 4. Organisasi bahan. 5. Integrated. 6. Tidak ada batas mata pelajaran. B. 1. Sequence atau statistik atau urutan. 2. Kronologi, kausal, statistika, logis, psikologis, sosial. 3. Separated subject, mata pelajaran, dan esensial, correlated terdiri dari bidang studi. 5. Integritas bidang tertentu seperti tematik, gender, lingkungan, life skill, konseptual kehidupan, dan alam pekerjaan. H. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa terhadap ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program yang dievaluasi adalah sebagai berikut.
Satu, proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Dua, proses perencanaan dan pengembangan. Tiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Empat, proses evaluasi kurikulum. Dan lima, proses perbaikan kurikulum. Menurut Scriver 1967, evaluasi kurikulum dilakukan dengan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini memfokuskan pada hasil program secara keseluruhan. Ini bisa berasal dari dalam maupun luar sekolah. Evaluasi sumatif terdiri atas dua pendekatan, yaitu sebagai berikut. Satu, pendekatan sistem tertutup. Pada evaluasi sumatif, sistem tertutup evaluasi berdasar dari sekolah atau sistem sekolah. Program yang dikembangkan tergantung pada prosedur yang ditentukan untuk seluruh wilayah sekolah dan kemungkinan fleksikan meta orientasi tertentu. Dan dua, pendekatan sistem terobosan. Dalam sistem terobosan, tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk mengadakan perbandingan program yang ada dibandingkan dengan kesepakatan tujuan baru yang didukung oleh kelompok orang tua atau program yang ada dibanding dengan program lain yang dipertimbangkan untuk mengadopsikan di sekolah, sehingga perlu memulainya dengan perbandingan orientasi saat itu dan praktik yang ditawarkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran, hasil dan metodologi diperbandingkan. Cukup sekian materi ini pada bab ini tentang manajemen kurikulum. Semoga materi ini dapat diterima dengan baik, dipahami dengan baik, dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan. Sampai jumpa dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.